Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus Masjid Jami Al-Hikmah, Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya mari kita sama-sama selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sama-sama doakan orang-orang yang sedang sakit hari ini, siapapun, baik keluarga kita, jamaah kita, tetangga kita, atau teman-teman kita yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh kembali dan sehat walafiat kembali seperti sedia kalanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, penghancur debu-debu kemusyrikan, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini insyaallah dicatat oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini minggu kelima kita isi dengan kajian umum, insyaallah temanya tentang sifat orang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa di antara sifat orang yang beriman adalah dia mempunyai sifat penyayang dan empati. Bapak Ibu, sifat penyayang ini adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana ini pun menjadi asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka sifat ini menjadi sifatnya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman selalu mengasihi, menyayangi, ya. Bukan hanya untuk keluarganya sendiri, bahkan untuk orang lain. Maka dalam hal ini, karena momentum kita masih berada di bulan Muharram, maka dikatakan bahwa Muharram ini pun dikatakan sebagai bulan hari rayanya anak yatim. Maka untuk itu mari kita sama-sama santuni anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita. Jangan sampai mereka justru terlupakan, ya. Jangan sampai mereka kekurangan, baik kekurangan makan, pakaian, dan lain sebagainya. Maka ini yang perlu kita perhatikan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini karena kita sebagai orang yang beriman, maka harus memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Kita santuni anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita semua. Nah, ini kewajiban kita Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang diberikan hartanya itu lebih. Maka yakini bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita salurkan, tasarufkan. Jadi Bapak Ibu yang punya harta, sebenarnya hakikatnya itu bukan harta kita sendiri, tapi ada hak orang lain dari harta kita. Maka dalam hal ini kita santuni anak-anak yatim, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan
Di dalam hadisnya dari Ummu Sa'id, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Jadi Nabi sampaikan dalam hadis tersebut bahwa kedudukan aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim hakadha fil jannati hakadha. Kedudukan aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim di dalam surga hakadha, kata Nabi, seperti dua jari ini. Jadi Nabi mengisyaratkan dua jari ini antara jari telunjuk dengan jari tengah. Wa farraja bainahuma, lalu kemudian Nabi merenggangkan dua jari ini. Serenggang-renggangnya dua jari ini insya Allah tidak akan sampai berjauhan, Bapak Ibu. Tah orang yang menyantuni anak yatim, orang yang memperhatikan anak yatim, kedudukannya dengan Nabi di dalam sorga, maka dia seperti dua jari ini yang akan berdekatan. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang sahabat datang kepada Nabi mengeluh tentang hatinya itu keras. Sahabat ini susah untuk nangis ketika dia mendengar cerita-cerita mengenai tentang sorga, neraka, tidak ada rasa apa. Jadi keras hatinya itu, susah untuk menangis orang sahabat ini. Dia mengeluh kepada Nabi, menceritakan, ya Rasul, hati itu saya itu keras. Bagaimana cara untuk melembutkannya ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajatuka. Maukah kamu beritahukan oleh aku tentang bagaimana untuk melembutkan hatimu dan bisa mempermudah hajat-hajatmu sampai terpenuhi, kata Nabi. Kata sahabat, mau ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, irhamil yatimi. Pertama, jadi yang bisa melembutkan hati kita dan bisa mempermudah, mempercepat terkabulnya hajat kita, kata Nabi, irhamil yatimi. Maknanya sayangilah anak yatim. Nah, dalam hal ini kita menyantuni mereka, Bapak Ibu. Kita perhatiin Bapak Ibu, anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita. Bukan hanya kita santuni setiap tahun ketika di bulan Muharram saja, enggak. Bukan hanya kita santuni ketika di bulan suci Ramadan saja, enggak. Justru mereka sangat berterima kasih ketika Bapak Ibu bisa memperhatikan mereka setiap saatnya. Subhanallah. Ini dalam rangka untuk melembutkan hati kita dan mempermudah hajat-hajat kita. Irhamil yatim. Masya Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, setelah Nabi mengatakan irhamil yatim wamsah ra'sahu, usap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, Bapak Ibu. Ada satu hadis Nabi SAW dalam kitab Tanbihul Ghafilin di dalam bab Fadilah Yaum Asyura. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Qala Nabi SAW, man masaha yadahu ala ra'si yatimin. Barang siapa yang dia mengusap kepala anak yatim Yaum Asyura, di hari Asyura di bulan suci Ramadan, di bulan Muharram, maaf. Orang-orang yang mengusap kepala anak yatim di bulan Muharram, terutama di hari Asyura, falahu bi kulli sya'ratin darajatan. Maka setiap helai rambut yang dia usap akan diangkat satu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau dalam satu kepala ini ada berapa helai rambut? Kalau misalkan ada 1000 helai rambut yang diusap oleh kita dari kepala anak yatim tersebut, berarti Allah mengangkatkan derajat kita 1000 derajat. Subhanallah. Bagaimana kalau kepala anak yatim itu botak, gak ada rambutnya? Ya udah, tetap aja kita usap kepalanya dengan penuh kasih sayang, jangan dijitak. Jangan ya.
Biasanya kadang begini, anak yatim itu suka agak bandel-bandel gitu ya. Kita mau memarahinnya gimana serba salah gitu ya. Ya udah, jangan dibentak anak yatim mah. Itu beda anak yatim. Tidak boleh dibentak anak yatim. Ya kita ngebentak anak yang ada bapaknya juga ya jangan juga gitu ya. Tapi dengan penuh kasih sayang kita kasih tahu ya. Ketika dia melakukan kesalahan ya kita kasih tahu dengan kelembutan, subhanallah. Jangan dibentak, jangan dimarah-marahin seperti itu. Suka serba salah ya pada anak yatim itu, masya Allah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wamsah roksahu, usap kepalanya. Maka setiap satu helaian usapan dari rambut anak yatim tersebut, maka Allah angkat satu derajat untuk kita, subhanallah. Santuni, santuni. Kemudian Nabi melanjutkan, wa at'imhu min ta'amika. Setelah itu kasih makan dari makananmu, kata Nabi. Berikan dia makan tuh. Kalau pada saat menyantuni ya, kalau bisa amplopnya iya ada, kemudian tentengannya pun ada gitu ya. Jadi amplopnya ada, tentengan makanannya ada gitu, komplit. Harus sampai gitu. Membahagiakan mereka, ketika mereka bahagia, subhanallah. Maka doa dari anak yatim, subhanallah, itu doanya mustajab Pak Bu ya. Saya sering sampaikan satu kisah. Ada satu keluarga yang anaknya ini sakit parah. Udah lama tahunan Pak Bu. Udah gak bisa bangun si anak ini. Qadarullah, dengan penuh keyakinan orang tuanya sering ngundang anak yatim ke rumah. Minta doa dari mereka. Tolong doakan anak saya supaya sembuh. Terus dia berulang-ulang undang anak yatim ke rumah, undang anak yatim ke rumah, dikasih amplop, dikasih makanan kepada mereka, subhanallah. Minta doa dari anak-anak yatim tersebut. Apa yang terjadi Pak Bu? Qadarullah, anak ini yang sakitnya udah lama sembuh sampai sekarang, subhanallah. Berkah doa dari anak yatim. Udah kita ngasih sedekah kepada mereka, kita dapat doa dari anak yatim tersebut dan doanya makbul. Doa kita belum tentu makbul Bapak Ibu. Doa seorang ustadz belum tentu makbul doanya. Tapi doa dari mulutnya anak yatim itu makbul, gak ada hijabnya Bapak Ibu, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kasih makan tuh, santuni mereka. Kalau bisa ya sebulan sekali lah jantunin tuh ya. Bukan hanya nunggu setiap tahun, setiap bulan Muharram saja, enggak. Bukan hanya nunggu misalkan setiap bulan Ramadan saja, enggak. Kalau bisa setiap saat ya, ada program untuk menyantuni anak yatim ya, misalkan setahun 2 kali, setahun 3 kali kan begitu. Mereka akan merasakan senang, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya punya cerita. Seorang ibu ini ya, dia selalu mengasih apa? Ngasih atau menyantuni anak-anak yatim ya, subhanallah. Dia istiqomah ngasih, setiap bulan Muharram dia kasih, setiap hari Asyura. Suatu ketika sang ibu ini lagi gak ada duit. Ini kisah nyata, lagi gak ada duit. Tiba-tiba nih anak datang ke rumah, ada 10 orang tuh yang biasa disantuni itu, datang ke rumah kemarin hari Asyura kemarin. Danya seorang ibu, ini ada apa pada kesini? Nek, kan biasa nenek suka ngasih gitu. Setiap Asyura. Waduh, kata nenek tersebut, hari ini, tahun ini gak ada, mohon maaf. Itu datang sendiri, ternyata datang ke rumah, subhanallah. Karena sudah terbiasa seorang ibu tadi menyantuni mereka setiap bulan Muharram, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sifat inilah timbul, kata Imam Al-Ghazali, di antara sifat seorang mukmin, dia mempunyai sifat kasih sayang, penyayang, penyantun terhadap anak-anak yatim. Subhanallah, ada empati. Jadi kita tidak egois sendiri Bapak Ibu. Di saat kita punya rezeki, jangan diumpet-umpet.
Kalau bisa kita dapat rezeki ini dari Allah, nikmat, undang tetangga datang ke masjid jamaah Al-Hikmah misalkan, Pak, nanti maghrib datang ke rumah ya, atau habis isya datang ke rumah, ada syukuran. Kebetulan saya dapat nikmat rezeki dari Allah. Itu kan bagus, luar biasa. Ini mah di saat ada kebahagiaan, dapat nikmat, ngumpet gitu. Tapi di saat datang kepahitan, ngasih tahu ke orang gitu kan. Pas giliran dapat nikmat kebahagiaan dia ngumpet-ngumpet, tapi di saat dapat kepahitan baru diumbar, ngomong-ngomong ke orang supaya apa? Orang iba dengan kita. Tidak begitu Bapak Ibu. Maka dari hakikat syukur, kata Ibnu Qayyim, adalah as-sana'u 'alan ni'ami, muji Allah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa mahabbatuhu, dan mencintai Allah. Bagaimana mencintai Allah? Kata ulama, lakuin apa yang Allah perintahkan kepada kita. Seperti itu. Wal amalu bi ta'atihi, dan beramal dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat syukur. Kan syukur, cara syukur itu kan ada 3 cara. Satu bil lisan. Ketika Bapak Ibu dapat nikmat, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Ini muji kepada Allah, berterima kasih. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat kepadaku ya Allah. Minimalnya ucapan apa? Alhamdulillah bil lisan. Yang kedua bil qalbi, meyakini bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Walaupun Bapak Ibu seorang misalkan pekerja atau karyawan, yakini yang mendatangkan rezeki ini adalah dari Allah. Walaupun Bapak Ibu seorang guru, yakini bahwa rezeki ini datangnya dari Allah. Walaupun Bapak Ibu seorang pedagang, yakini bahwa rezeki ini datangnya dari Allah. Walaupun Bapak Ibu seorang petani, tapi yakini bahwa semua rezeki ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah sifat daripada orang beriman. Lalu ada sifat orang beriman dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 112. Di antara sifat orang beriman, at-taibuna, dia mudah untuk melakukan taubat. Jadi selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Ya dari dosa. Ya, minta ampun. Maka tobat ini di antara salah satu cara untuk membersihkan hati kita Bapak Ibu. Karena kita, Bapak Ibu yang hadir atau saya sendiri itu banyak dosanya Bapak Ibu, betul gak? Ada yang merasa tidak punya dosa? Ada. Semuanya kita banyak dosa. Ngelakuin dosa setiap saat, setiap hari. Dosa yang kita lakuin Bapak Ibu. Terkadang setelah kita sholat wajib berjamaah di masjid, lalu kemudian keluar dari masjid, kita sudah maksiat lagi. Kenapa? Mata yang terkadang tidak bisa kita jaga dari pandangan maksiat ini Bapak Ibu. Padahal kita baru sholat loh dari masjid, sholat berjamaah, baru baca Quran loh di masjid. Setelah kita pulang keluar dari masjid, lalu kita melihat sesuatu yang bukan mahram, melihat maksiat lagi, dan dosa lagi, Masya Allah. Makanya bersihkan dengan cara taubat. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surah Qad aflaha man zakka asyamja, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, aflah ini kalimat fi'il madi diawali dengan lafaz qad. Sungguh beruntung siapa? Orang yang mensucikan jiwanya, orang yang membersihkan hatinya. Kata Ibnu Katsir, maksud membersihkan jiwa di sini dengan apa? Bi taatillah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Mananya apa kata Imam Ibnu Katsir? Mengotori di sini dengan bimaksiatillah, dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita dengan cara apa? Dengan cara taubat. Kemudian cara membersihkan hati kita yang kedua dengan memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Nabi SAW kita tahu bahwa beliau seorang yang maksum, betul gak? Nabi Muhammad, beliau itu orang maksum, terjaga dari dosa. Bahkan jaminan masuk surganya sudah dijamin oleh Allah. Tapi kita yang belum ada jaminan dari Allah untuk masuk surga, dosanya banyak. Justru kita harus banyak-banyak beristighfar, minta ampun. Nabi Muhammad di dalam hadis Nabi SAW, beliau beristighfar setiap harinya 100 kali bacaan istighfarnya. Padahal beliau seorang yang maksum dan Allah sudah jamin masuk surga. Kita yang banyak dosa dan kita pun belum ada jaminan untuk masuk ke dalam surga, maka istighfar kita seharusnya setiap hari 1000 kali istighfar kita. Subhanallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka kenapa setiap habis sholat, ya, setiap habis sholat suka diakhiri dengan apa? Istighfar. Terkadang begini, dalam sholat saja kita masih banyak melakukan kesalahan, betul gak? Di dalam sholat saja kita sudah mulai takbir, tangan diangkat, Allahu Akbar, itu bayangannya masih kemana-mana. Kadang kita membayangkan yang terkadang yang menyebabkan itu menjadi dosa, itu masih kebayang. Subhanallah. Berarti kita melakukan maksiat atau dosa di saat sholat. Maklum, rumah jauh, jalan kaki mau ke masjid, di jalan kita tengok tengok kanan kiri melihat maksiat, lalu pada saat datang masuk masjid takbir Allahu Akbar, apa yang kita pandang di jalanan itu masih kebayang, betul gak? Itu masih kebayang. Subhanallah. Berarti kita masih membayangkan ketika di dalam sholat kita melakukan maksiat dosanya. Apalagi sampai apa, ngelamun sholatnya itu, Masya Allah. Maka akhiri dengan istighfar. Kan minimalnya 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan begitu Bapak Ibu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mensucikan jiwa kita, setelah tadi taubat, yang kedua perbanyak istighfar, yang ketiga banyak membaca Al-Quran dan mentadaburinya tuh. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran ini sebagai petunjuk, hudal linnas, memberikan petunjuk kepada manusia. Al-Quran akan bisa memberikan petunjuk kepada kita di saat kita mau membaca. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi direnungi, ditadaburi maknanya. Maka dari surah Al-Fatihah yang Bapak Ibu baca di dalam sholat, maka pelajari dulu tuh maknanya tuh. Lihat terjemahannya, pelajari, tadaburi, apa sih makna dari surah Al-Fatihah ini. Supaya apa? Di saat Bapak Ibu sedang sholat, baik wajib ataupun yang sunnah, ketika membaca surah Al-Fatihah, artinya, maknanya itu supaya terbayang apa yang diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ar-Rahmanir, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi membayangkan tuh maknanya. Ketika imam membaca Fatihah, kita dengerin dengan cara apa? Fokus, khusyuk, bayangin makna apa yang dibacakan oleh imam tadi, sehingga kita membayangkan maknanya tuh. Kemudian di saat giliran kita membaca surah Al-Fatihah, sampai membayangkan makna terjemahannya ya surat yang kita baca tersebut Bapak Ibu. Supaya apa? Salat kita khusyuk.
sehingga tidak ada bayangan atau misalkan ngelamun ke sana kemari. Yang kita fokus dengan bacaan kita yang kita baca, subhanallah. Minimalnya Fatihah aja dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak membaca Al-Qur'an dan mentadaburinya. Ini salah satu cara untuk membersihkan jiwa kita. Kemudian yang keempat, berbanyak amal solih. Bapak Ibu, dengan amal solih ini insya Allah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka ketika kita melakukan dosa, segera bertobat kepada Allah, lalu segera ikuti dengan amal kebaikan, ikuti dengan amal solih. Maka dengan istighfar tadi, kemudian dengan amal solih yang kita lakukan, maka insya Allah itu akan menghapuskan dari dosa yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu, dengan sholat, ibu datang dari rumah ke masjid, sholat berjamaah, kan setiap langkah itu menghapuskan dosa. Setiap langkah dari jalan Bapak Ibu menuju dari rumah ke masjid nih, langkahnya itu menghapuskan dosa. Langkahnya itu akan diangkat derajat oleh Allah. Setiap langkahnya pun akan ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dihapuskan dosa, tapi derajat diangkat oleh Allah, kemudian kebaikan pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Pak, dosanya itu dosa besar atau dosa kecil yang diampuni sama Allah dengan sholat? Kata ulama Imam An-Nawawi, maksudnya dosanya itu dosa kecil. Karena dosa besar itu hanya bisa terhapus dengan cara taubat. Dosa besar itu bisa terhapus dengan cara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna takwa yang sesungguhnya, cara untuk membersihkan hati atau diri kita dari dosa ini, kata Imam Al-Ghazali, ada satu kitab namanya Risalah Al-Mu'awanah. Ketika Imam Al-Ghazali menerangkan mengenai tentang makna takwa, kata beliau, at-taqwa fil Quran tutlaku ala salah satu ma'anin. Bahwa takwa di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3 makna. Kata Imam Al-Ghazali, pertama, bimaknal khasyah wal haibah. Apa makna khasyah wal haibah? Makna khasyah di sini adalah adanya rasa takut kepada Allah karena didasari ilmunya Allah yang diberikan kepada para hambanya. Makanya ayat Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang dikatakan ulama adalah mereka yang ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haibah. Haibah itu apa? Rasa takut kepada Allah karena didasari kemuliaan atau keagungannya Allah. Itu haibah. Pertama. Kemudian makna takwa yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, bimakna ta'ati wal ibadah. Makna taat dan ibadah. Pak Bu, tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Kita diciptakan oleh Allah itu untuk apa sih? Kan untuk ibadah, betul gak? Tujuan kita diciptakan oleh Allah ke permukaan bumi ini untuk ibadah. Maka dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, 56-nya itu menjelaskan bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah. Kemudian ayat 57-nya itu menerangkan tentang kata Allah, aku memberikan rezeki kepada mereka kita, dan aku pun tidak meminta rezeki dari mereka. Antara kaitan ibadah dengan rezeki ini, subhanallah, dalam ayat ini ada kaitannya. Ternyata dengan ibadah itu akan mempermudah rezeki kita. Makanya ketika Bapak Ibu rezekinya seret nih, susah,
Misalkan, ya Allah, kenapa sih rezeki saya itu agak susah gitu, seret gitu, rasanya itu kok susah banget gitu rezeki itu. Bisa jadi nih, bisa jadi. Maka kita introspeksi diri. Bisa jadi ibadah kita itu kurang. Ibadahnya kurang. Maka diperbanyak ibadahnya, subhanallah. Bukan hanya yang wajib, bukan hanya salat yang wajib yang kita lakukan, karena itu mah kewajiban yang mau tidak mau harus dilakuin Bapak Ibu. Tapi yang sunnahnya ini yang harus kita perbanyak, kan begitu. Misalkan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu jumlahnya ada berapa Pak Bu? Kalau tidak salah pernah kita sampaikan. Ada berapa jumlahnya? Salat sunnah rawatib itu 12 rakaat. Jadi ada dua versi hadis. Pertama, hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa salat sunnah rawatib itu ada 10 rakaat. Ada versi hadis yang kedua, riwayat Imam An-Nasai, bahwa salat sunnah rawatib itu ada 12 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i, salat sunnah rawatib ini terbagi menjadi dua. Satu, ada salat sunnah rawatib mu'akad. Yang kedua, ada salat sunnah rawatib goer mu'akad. Salat sunnah rawatib yang mu'akad jumlahnya ada 10 tadi, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kita hitung. Pertama, qobliyah zuhur 2 rakaat. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat, berarti 4. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, berarti 6. Kemudian ba'diyah isya 2 rakaat, berarti 8. Kemudian qobliyah subuh 2 rakaat, berarti 10. Ini namanya salat sunnah rawatib yang mu'akad, jumlahnya 10. Nah, salat sunnah rawatib yang mu'akad, yang versi hadis riwayat Imam An-Nasai ada 12. Yang qobliyah subuh yang qobliyah zuhur yang tadinya 2 rakaat tambah lagi menjadi 2 rakaat, berarti jadi 4. Qobliyah zuhurnya 4, ba'diyah zuhurnya 2, 6. Kemudian ba'diyah maghribnya 2, 8. Ba'diyah isya'nya 2, 10. Qobliyah isya'nya 2 qobliyah subuhnya 2, berarti 12. Ini yang mu'akad. Terus Pak, qobliyah asarnya kok gak kesebut? Qobliyah asar ini dalam mazhab Syafi'i itu masuknya salat sunnah rawatib goer mu'akad. Jadi salat sunnah rawatib goer mu'akad itu kita hitung. Qobliyah asar 2 rakaat, bisa 2, bisa 4, silahkan. Karena ada satu hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi, Allah akan merahmati seseorang yang ketika dia salat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Jadi Allah merahmati orang yang salat sunnah 4 rakaat qobliyah asar, tuh mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, bisa 2 rakaat boleh, 4 rakaat dengan 1 kali salam boleh qobliyah asar. Kemudian salat sunnah goer mu'akad, rawatib goer mu'akad itu qobliyah maghrib, itu masuk kepada goer mu'akad. Kemudian qobliyah isya'nya itu pun masuk kepada goer mu'akad. Apa sih Pak mu'akad, goer mu'akad itu? Mu'akad itu sesuatu yang memang sangat dianjurkan, ya, anjurannya itu sangat dianjurkan. Yang goer mu'akad tidak terlalu, tapi tetap lakuin Bapak Ibu. Kalau merujuk kepada hadis Nabi tadi qobliyah asar 4 rakaat, itu Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat qobliyah asar. Subhanallah. Nah, ini untuk menambal, menyempurnakan sholat wajib kita dengan sholat sunnah tadi, dalam rangka penyempurna sholat wajib yang pada saat sholat wajib itu banyak kekurangannya, maka disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Ternyata antara ibadah dengan rezeki itu ada kaitannya Bapak Ibu. Orang yang memperbanyak ibadahnya, maka insya Allah rezekinya pun akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya salat sunnah rawatib qobliyah ba'diyahnya, tapi tambahkan dengan salat tahajudnya 8 rakaat, salat
misalkan duhanya, tambahkan 8 rakaat. Dengan salat sunnah hajatnya, dengan salat sunnah taubatnya, dengan salat sunnah tasbihnya, tambahin tuh Bapak Ibu, subhanallah. Dengan salat sunnah witirnya silahkan. Paling sedikit berapa witir itu? 1, ya. Paling mendekati kesempurnaan 5, biasanya kita 3, gitu kan. Paling banyak sholat witir itu 11 rakaat. Silahkan kalau mampu. Ini dalam rangka untuk terus menyempurnakan, untuk menyempurna sholat wajib kita ketika ada kekurangannya Bapak Ibu. Antara ibadah tadi dengan rezeki itu ada kaitannya. Maka orang-orang yang memperbanyak ibadahnya, insya Allah rezekinya akan dimudahkan sama Allah. Tuh, subhanallah. Maka kalau kita merasa kita seret rezeki itu susah gitu, kenapa ya? Udah perbanyak ibadahnya, perbanyak istighfar, banyakin ibadahnya, ya. Terutama tambahkan dengan sholat sunnahnya. Kalau yang wajib itu mah sudah tentu pasti, mau gak mau tidak boleh tinggalin. Ini yang sunnahnya terkadang kita banyak menyepelekannya, padahal dengan salat-salat sunnah tersebut itu bisa menyempurnakan dari sholat wajib kita di saat ada kekurangan dalam pelaksanaannya, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit ini mau ngobrol saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam pertemuan minggu kelima ini insyaallah dengan tema tadi sifat orang-orang yang beriman, terutama tadi yang pertama adalah sifat orang beriman itu mempunyai sifat kasih sayang, penyayang, dan punya sifat empati kepada orang lain. Terutama untuk anak-anak yatim kita, silahkan Bapak Ibu kita cari itu di sekitar masjid. Apakah ada anak yatim? Kalau ada, perlu kita bantu, santuni mereka. Kalau bisa dari masjid, kalau enggak cari donatur sehingga kita kumpulkan, maka adakan santunan anak yatim tersebut. Maka insya Allah dengan memberikan kebahagiaan kepada mereka, apalagi kita minta doa-doa dari mereka, subhanallah, maka doanya sangat mustajab kepada kita semua. Terima kasih. Ada yang bertanyakan? Silahkan Bapak Ibu sambil kita menunggu waktu isanya. Dipersilahkan. Ada yang bertanyakan? Boleh bebas? Ada yang bertanyakan? Curhat dong. Boleh? Ada yang bertanya silakan. Bangga tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang kita santunin itu yang memang betul-betul di anak yatim. Apalagi orang tuanya sudah gak ada, misalkan dia sudah sendiri atau bapaknya sudah gak ada, boleh kita santuni. Apalagi mereka yang ibu bapaknya sudah gak ada pula, itu yang memang betul-betul kita perhatikan. Kemudian batasannya adalah selama dia belum bekerja, maka boleh kita santuni. Ya, memang ada pendapat ulama, justru lebih utama kita santuni ini di saat usianya usia SD, yang masih kecil lah gitu. Kadang kalau sudah dewasa, kata ulama udah gak usah. Tapi selama dia belum bekerja atau belum bisa mencari uang, maka boleh kita santuni. Karena memang di saat mereka belum bisa bekerja, belum bisa mencari duitan, mereka bisa makan dari mana, akan seperti itu. Berarti ya membutuhkan uluran tangan dari para dermawannya itu, orang-orang kaya, seperti itu Pak. Ya, memang utamanya si usia SD, yang masih kecil utamanya. Biasanya kan ada regenerasi itu ya. Kadang mereka yang sudah besar-besar ya udah ganti dengan yang apa?
yang kecil-kecil, ya, seperti itu. Tapi selama dia masih belum bekerja, maka boleh kita santuni, seperti itu. Ada lagi? Silakan. Mangga, silakan. Baik, ada anak yatim yang keluarganya mampu. Sebenarnya secara ini boleh, masih termasuk yang boleh kita santuni. Walaupun keluarganya orang kaya misalkan, ya. Karena dia masuknya kategori anak yatim, ya, maka boleh disantuni. Tapi kadang keluarganya juga yang nggak mau, nggak usah gitu. Ya udah, kalau memang nggak usah, nggak usah. Tapi secara ini dia masih tetap mendapatkan santunan tersebut. Seperti itu Pak. Ada haknya. Seperti itu. Baik, ada lagi? Kalau misalkan anak yatim ini dia ditinggalkan orang tuanya. Orang tua meninggalkan harta banyak. Tak kemudian si anak ini usianya masih belum bisa untuk apa? Ngurus harta. Maka boleh keluarganya itu mengurus harta peninggalan orang tuanya sampai nanti anak ini sudah dewasa baru kita kasih. Tapi jangan sampai ketika kita ngurus harta anak yatim tersebut justru kita memanfaatkannya, sengaja dimanfaatin tuh. Wah, kesempatan misalkan karena ini anaknya masih kecil gitu ya, wah peninggalan hartanya bapaknya keluarganya banyak misalkan, dimanfaatin sama saudaranya misalnya, nggak boleh. Kalau untuk diurus supaya nanti ketika anak ini sudah dewasa baru silahkan serahkan, kasih tahu nak ini peninggalan orang tuamu dulu, ini rumah, ini kendaraan atau ini ada perusahaan, serahin tuh, jangan diambil, itu yang nggak boleh. Karena kebanyakan kan begitu sekarang itu, karena anaknya masih kecil kemudian hartanya diambil sama saudaranya misalkan sama keluarga, ini yang nggak boleh. Hati-hati ya, tidak boleh memakan harta anak yatim. Tapi selama untuk menjaga supaya tidak kenapa-kenapa nih hartanya sampai nanti dia dewasa dijagain ya, kemudian nanti setelah dewasa boleh nanti diserahkan kepada anak tersebut. Seperti itu Pak. Ada lagi? Silakan. Silakan baca. Iya. Ya. Baik, menggunakan untuk keperluan itu boleh. Misalkan untuk makan kesehariannya, kebutuhannya. Yang penting yang nggak boleh itu dimanfaatkan sendiri, seperti itu. Justru dimanfaatkan sendiri sehingga anak yatimnya terlantar, itu yang nggak boleh. Ya. Jadi untuk dimanfaatkan kebutuhan dia, kesehariannya, untuk makannya, pakaiannya dan lain sebagainya itu boleh. Ya, diatur silahkan, seperti itu. Itu Pak Haji ya. Ada lagi silahkan Pak. Harus tanyakan. Udah bisa? Baik. Sudah cukup? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, taklim kita malam hari ini kita cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari insya Allah membawa berkah ilmu untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir saat ini insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan dalam setiap urusannya, dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT. Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra-putrinya menjadi putra-putri yang solih dan solihah, putra-putri yang cerdas, berakhlakul karimah yang selalu membanggakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.